Shalom adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam sekolah minggu online untuk minggu ini. Yuk adik-adikku yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka sekolah minggu online kita dengan memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka sekolah minggu online kita. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu yang kecil ini, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Dan saat ini kami juga bersyukur Papa Mama kami boleh mendorong kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Dalam sekolah minggu online ini kami akan belajar akan firman Tuhan, bernyanyi, bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan lagu kedua yaitu Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Haleluya pujihu. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Haleluya pujihu. Adik-adik terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Yuk kita simak bersama-sama. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Setelah 1 minggu anak-anak sudah melaksanakan aktivitas kembali. Ada yang sudah mulai masuk sekolah ya, ada juga yang masih online. Nah, hari ini kita bersama-sama menikmati hari pemberian Tuhan yang paling indah, di mana kita bisa menikmati hari perhentian ya. Hari perhentian, kita bisa menikmati hari perhentian, hari di mana kita boleh beristirahat. Kita mengkhususkan waktu kita untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah diajak oleh Kak Adi untuk memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu, kita berdoa, satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kami melaksanakan aktivitas kami selama 1 minggu ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami semua.
Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengadakan ibadah untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Sehingga firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Terutama anak-anak kami yang masih kecil, sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 ya. Saya ulangi, dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 41 sampai ayat 31 saja ya. Sampai ayat 31. Nah, anak-anak, apa firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini? Temanya atau judulnya yaitu Tuhan membebaskan bangsa Israel. Anak-anak masih ingat cerita minggu yang lalu yang disampaikan oleh Kak Adi? Siapa yang masih ingat? Ya, iya, cerita minggu yang lalu itu Tuhan memilih pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, setelah sekian ratus tahun bangsa Israel itu dijajah atau diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka itu merasa tertindas sekali, mereka merasa sengsara sekali, sehingga mereka itu berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan agar mereka dibebaskan dari penindasan bangsa Mesir. Nah, lalu melalui cerita yang minggu yang lalu anak-anak sudah mendengarkan bahwa Tuhan sudah memilih seorang pemimpin, ya, pemimpin bangsa Israel yang akan membawa mereka keluar dari negeri Mesir atau negeri perbudakan itu. Anak-anak, kita bersama-sama membuka kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Coba kita buka dulu. Ya, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, namun Bu Nani tidak akan membacakan semuanya. Bu Nani akan mengajak anak-anak untuk membaca dari ayat 15 sampai 17 saja. Itu sebagai ayat natsnya. Untuk ayat keseluruhan anak-anak bisa membaca sendiri nanti ya. Dari pasal 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku." Demikian ayat nats yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Anak-anak, seperti tadi Bu Nani sudah mengatakan bahwa tema atau judul cerita pada hari ini yaitu tentang Tuhan membebaskan bangsa Israel. Anak-anak, setelah bangsa Israel itu diperbudak oleh orang Mesir selama 350 tahun, ya, mereka hidupnya menderita, ya, mereka susah. Lalu Tuhan memilih seorang pemimpin untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir itu. Nah, setelah mereka itu melalui proses yang begitu panjang, anak-anak,
mereka harus keluar, sehingga Tuhan itu mengeraskan hati bangsa Israel, bangsa Mesir, yaitu rajanya, Raja Firaun itu. Anak-anak tahu enggak? Ya, dengan 10 hukuman ya yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Mesir. Baru bangsa Mesir itu merelakan atau membebaskan, mengizinkan orang Israel keluar. Ya. Nah, setelah mereka itu keluar, itu melalui proses yang panjang juga, anak-anak. Karena mereka itu harus berjalan melalui perjalanan yang jauh, dan mereka yang dulunya cuma 70 orang ketika pindah dari tanah Kanaan ke Mesir, sekarang sudah menjadi ribuan orang banyaknya. Dan itu pun tidak hanya orang dewasa, ada anak-anak, ada orang tua. Belum mereka harus membawa ternak-ternak mereka. Nah, mereka ketika keluar dari tanah Mesir itu mereka bersuka cita, mereka senang sekali anak-anak. Karena apa? Merasa terbebas. Nah, setelah mereka berjalan sekian lama, sampailah mereka di suatu tempat di mana mereka harus berhadapan dengan sebuah laut, nah, atau teberau. Namanya kalau ada yang menyebut laut Kolsom, ya. Apa yang terjadi anak-anak? Kalau tadinya mereka itu bisa keluar dari tanah Mesir dengan penuh sukacita, tetapi ketika mereka itu berada di depan laut itu mereka bingung anak-anak. Nah, mereka mulai marah-marah lagi. Siapa yang disalahkan anak-anak? Mereka menyalahkan Musa. Ya, marah-marah kepada Musa. Musa juga bingung, aduh ini gimana? Mereka sudah menyalahkan Musa. Maka Musa pun juga berteriak-teriak, Tuhan ini bagaimana? Ya, bagaimana ini mau menyeberang? Kalau menyeberang sungai mungkin masih bisa ya. Kalau menyeberang laut, anak-anak bayangkan tidak ada kapal. Ya. Belum seperti sekarang banyak kapal yang lewat. Nah, ternyata anak-anak, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel tidak hanya laut yang ada di depan mereka saja. Tetapi ternyata Tuhan itu menggerakkan hati Raja Firaun untuk mengejar orang Israel agar mereka kembali lagi ke tanah Mesir. Sehingga Firaun itu menggerakkan pasukan berkudanya mengejar orang Israel sampai di tepi laut itu. Anak bayangkan betapa takutnya mereka. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan Raja Mesir, pasukan berkuda yang mengejar mereka. Waduh, ketakutan luar biasa. Seperti itu kenyataannya. Padahal pada waktu itu bangsa Israel itu luar biasa, anak, merasakan pertolongan Tuhan. Ketika mereka itu keluar dari tanah Mesir, mereka itu dipimpin oleh Tuhan loh. Mereka tidak berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Bagaimana bukti penyertaan Tuhan? Anda bisa lihat gambar di sini. Ini ada gambar di mana Tuhan memimpin bangsa Israel yang sedang berjalan itu melalui tiang. Tiang apa itu? Kalau siang mereka itu dipimpin oleh tiang awan. Supaya mereka itu tidak kepanasan. Tiang awan itu menudungi bangsa Israel supaya tidak kena atau tidak tersengat oleh sinar matahari. Karena mereka berjalan di padang gurun yang luar biasa panasnya. Berjalan. Tetapi anehnya anak-anak, tiang awan yang ada yang memimpin mereka dalam perjalanan pada waktu siang itu akan berubah menjadi tiang api ketika malam tiba.
Nah, tiangnya itu berubah jadi tiang api menyala-nyala. Sehingga mereka tidak kedinginan di padang gurun itu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ketika bangsa Israel itu ketakutan, di depan ada laut, di belakang ada pasukan berkuda Raja Firaun, Musa ketakutan, Musa panik, bangsa Israel juga ketakutan yang luar biasa. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan, Musa kenapa kamu berseru-seru? Nah, Musa itu adalah seorang gembala. Wah, gembala. Membawa apa? Membawa tongkat. Lalu Tuhan berkata, acungkan tongkatmu. Ya, acungkan tongkatmu ke atas laut itu. Lalu Musa mengacungkan tongkatnya. Shh. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika Musa mengacungkan tongkatnya ke atas air laut itu, tiba-tiba keajaiban terjadi anak-anak. Air laut itu tiba-tiba berubah, ya, yang sebelah kanan itu, wah, menyingkir ke kanan, yang di sebelah kiri juga menyingkir ke kiri, seperti tembok begitu. Di sebelah kiri seperti tembok, di sebelah kanan juga seperti tembok, sehingga di tengah-tengahnya itu ada tanah yang kering. Bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Musa cuma mengacungkan tongkatnya ke atas laut sehingga laut itu terbelah menjadi dua. Wah, mereka dengan sukacita langsung anak-anak. Mereka itu kemudian berjalan. Ya, di belakangnya itu ada malaikat Tuhan dan tiang awan tadi yang memimpin mereka itu berbalik ke belakang, mereka berjalan. Jadi antara pasukan orang Israel dengan pasukan orang Mesir itu ada malaikat Tuhan dan tiang awan tadi. Wah, mereka cepat-cepat, wah ayo. Mungkin ada yang gendong kakeknya, mungkin ada yang gendong neneknya, ada yang sambil ngeret-eret ternaknya. Wah, ada ibu-ibu gendong bayinya sambil gandeng anaknya. Duh, luar biasa anak-anak. Sehingga mereka itu cepat menyeberangi sungai itu atau laut itu. Nah, setelah mereka itu sudah menyeberangi itu, bagaimana dengan tentara berkuda? Tentara berkuda bersama dengan Raja Firaun itu. Mereka itu apa anak-anak? Mereka itu melihat, wah ini ada jalan kering. Mereka tidak melihat bagaimana Musa mengangkat tongkatnya ke atas air laut itu. Nah, akhirnya apa anak-anak? Mereka itu ikut saja masuk atau berjalan menuju tanah kering itu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Semalaman itu ketika pasukan berkuda itu melewati laut yang kering itu yang terbelah menjadi dua itu, roda keretanya itu seakan-akan terseret-seret sehingga tidak bisa jalan. Kudanya juga kesulitan untuk berjalan, untuk berlari itu juga kesulitan. Akhirnya apa? Wah, semalam-malaman sempat orang Mesir mengatakan, ayo kita kembali saja. Ini berarti orang Israel itu dipimpin oleh Tuhannya. Ayo kita kembali saja katanya. Tapi mereka sudah telanjur masuk ke dalam laut yang kering itu. Nah, setelah orang Israel itu sudah sampai di ujung sana, lalu sudah masuk, lalu Tuhan berkata, Musa, acungkan tongkatmu kembali. Wah, diacungkan lagi, maka tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Laut yang tadinya itu kering, kemudian berubah menjadi laut lagi. Ya. Tembok kanan kiri air tadi kemudian menjadi satu. Anak-anak bisa melihat di situ ada gambarnya. Bagaimana orang Israel sudah sampai ke atas, ya. Sedangkan orang Israel sudah bersukacita, sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi tentara Firaun beserta
pasukan berkudanya masih ada di situ. Akhirnya apa anak-anak? Mereka tenggelam di dalam laut Kolsom itu. Ya. Nah, itu anak-anak. Luar biasa sekali. Tuhan menolong bangsa Israel dalam kesulitan yang luar biasa. Apa yang terjadi anak-anak? Secara manusia itu tidak mungkin. Ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya. Anak-anak, seringkali di dalam kehidupan kita ada persoalan, ada masalah yang secara akal kita itu tidak mungkin bisa diatasi. Ya, tidak mungkin bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita melihat dari cerita ini, kita tidak usah khawatir. Kita tidak usah takut. Karena apa anak-anak? Karena kita itu memiliki Tuhan yang hidup. Karena kita itu memiliki Allah yang berkuasa. Allah yang mampu melakukan apapun untuk menolong kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan kita. Mungkin anak-anak suatu saat juga menghadapi persoalan. Menghadapi persoalan di sekolah, ada pelajaran yang sulit. Aku kok gak bisa ya? Nah, misalnya seperti itu. Anak-anak, apa yang bisa kita lakukan? Tetaplah belajar. Tetap tidak bisa, Bu. Bisa bertanya kepada ibu guru, kepada orang tuamu, ataupun kepada teman. Nah, itu salah satu contoh atau cara yang bisa kita lakukan. Jadi apa yang kita harus lakukan, harus kita rasakan saat ini adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Dalam situasi apapun, dalam situasi sesulit apapun, kita tidak usah takut karena kita punya Allah yang berkuasa. Begitu ya anak-anak, jangan takut. Nah, mungkin suatu saat juga orang tuamu ada masalah. Anak-anak bisa menguatkan orang tuamu, ya, bisa mengingatkan orang tuamu bahwa kita itu memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang mampu menolong segala persoalan hidup kita. Nah, begitu cerita kita minggu ini. Anak-anak ingat ya, tetap menjaga prokes ya, tetap jaga kesehatan. Anak-anak sudah mulai belajar di sekolah, itu protokol kesehatannya harus betul-betul diperketat ya, supaya kita tetap sehat. Meskipun sudah bisa berketemu dengan teman-teman, anak-anak tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat melaksanakan tugas sekolah. Tetap semangat anak-anak, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Adik-adikku yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan rasa syukur kita melalui persembahan kita. Adik-adik dapat memberikan persembahan, dimasukkan dalam amplop, ditulisi untuk sekolah minggu. Lalu adik-adik boleh menitipkan kepada papa mama, dan nanti papa mama dapat memasukkan persembahan tersebut di dalam kotak persembahan di gereja, atau boleh dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Bersama-sama kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat kesehatan dan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Engkau juga memberikan kami makanan dan minuman lewat orang tua kami. Kami bersyukur atas cinta-Mu kepada kami. Dan pada saat ini kami memberikan rasa syukur kami lewat persembahan kami ini untuk sekolah minggu kami ini. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh digunakan untuk pelayanan sekolah minggu, khususnya di GKI Wonosobo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menutup sekolah minggu online kita, yuk bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Adik-adikku yang terkasih, yuk kita akan menutup dengan doa penutup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu selalu lewat orang tua kami, papa mama kami yang bekerja mencari rezeki untuk kami. Kiranya berkat Tuhan selalu hadir lewat mereka, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan, rezeki dari Tuhan dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami yang mengajar kami di sekolah. Kiranya mereka diberi berkat kebijaksanaan sehingga mereka boleh mengajar kami dengan sukacita, dan berkat wawasan yang diberikan untuk kami anak-anak-Mu boleh kami pelajari senantiasa dan boleh kami bawa dalam hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, pembimbing kami di sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan berkat hikmat Tuhan, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menaburkan firman Tuhan, boleh tumbuh di dalam hati kami, sehingga hidup kami diisi oleh firman-Mu, sehingga kami berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selalu dan cinta-Mu selalu untuk kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah selesai mengikuti sekolah minggu online. Namun adik-adik jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, dan ketika adik-adik bepergian atau keluar dari rumah, adik-adik memakai masker untuk melindungi diri. Sampai bertemu lagi dalam sekolah minggu online berikutnya. Dadah.